Saya masih memrohaki diharoni Tuhanku sementara hidup nari. Saya berdoa yang menadapkan Maranatha Roh Tuhan, amin saya dirumah. Tata ibadah Minggu Paskah yang pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, AKBP Hitamulu, Resort Bangko, Distrik 25 Jambi, Minggu 12 April 2020. Atas nama segenap Parhaladu AKBP Hitamulu mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara kebaktian kita, lebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur di tengah duka yang melanda dunia akibat virus corona atau COVID-19 yang masih melanda hari ini. Kita mengingat akan berita sukacita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah perayaan besar bagi seluruh umat percaya. Melalui kebangkitannya kita beroleh keselamatan. Marilah kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan Allah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena rahmat-Nya telah menyelamatkan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kematian telah lenyap, kemenangan kini telah datang untuk kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sungguh besar kasih Allah bagi kita, hingga kini beroleh kemenangan dari maut. Teguhkanlah hatimu dan mari pujilah Tuhan Allah yang memberi kita keselamatan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kita angkat pujian bagi Kristus yang telah bangkit dengan nyanyian buku Ende nomor 632 ayat 1 tambah ayat 3. Langsung murung kita diulang.
tuhatta Radot mahita lamangula tuhatta Marlas rohamahamu Lau makamonapun baratoan di ngoduta Lau makamonapun baratoan di ngoduta Ay mamonang di baratoata Ay mamunang kita di baratoata Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, dan akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu, dengarlah, Yesus telah bangkit, benar Yesus telah bangkit, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak akan takut lagi akan maut. Karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1. Tuhan Yesus ana hedo ibana songonani doknai. Haleluya, haleluya, nunga he Yesus. Haleluya, haleluya, nunga he Yesus. Hukum Taurat pada ibadah Minggu Pesta Paskah hari ini tertulis di dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai ayat 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 90 ayat 1.
puji debatata alehator maoni ainam hedoru hata ian hamateani imasinung Yesusi Olaon nasa sude Atupahon haluau Bisa luhut hadon mau Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dari bukit-bukit bergoyang, tetap kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 95 ayat 1. No one day or the
sumurungi. Firman Tuhan epistel pada kebaktian Pesta Paskah hari ini. Dalam Pesta Paskah yang pertama terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Kita membacanya secara responsorial. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mengamalkannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 95 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada kebaktian Pesta Paskah hari ini. Dalam Pesta Paskah yang pertama terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Kita membacanya secara responsorial. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1 tambah ayat 3. Aku go pasure dalaki, aku go patiur lakati, siana saru hati upasah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat sesuai yang ada di stasiun kita. Kita bernyanyi dari buku ET nomor 633 ayat 1. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat segala berkat dan anugerah Tuhan. Bila mana pada hari ini Engkau boleh mengizinkan kami bersekutu, beribadah di pesta Paskah yang pertama ini ya Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan, memberkati dan menyertai kami. Sebentar kami akan menerima, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami senantiasa, agar firman-Mu boleh kami terima dengan penuh sukacita. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang kami kasihi,
Atas nama Parhalado HKBP Hitamulu, Resort Bangko mengucapkan kepada kita semua selamat Paskah bagi kita semua. Firman Tuhan menyapa kita pada ibadah kita hari ini yang kita langsungkan di rumah kita masing-masing, yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Dalam firman kali ini kita melihat sosok Maria dan kawan-kawannya yang merasa galau dan takut. Seolah-olah mereka seperti orang yang kalah berperang. Yesus yang mereka banggakan selama ini telah mati dengan sadis di atas kayu salib. Akibatnya mereka semua takut. Mengapa mereka takut? Takut yang bisa berimbas kepada mereka. Takut mereka juga akan kehilangan nyawa seperti Yesus yang mereka banggakan. Dan untuk ke kuburan saja mereka harus pergi pagi-pagi benar. Mengapa harus pagi-pagi benar mereka pergi? Jawabnya, karena mereka takut. Takut dilihat orang, takut dituduh orang sebagai orang yang kenal dekat dengan Tuhan, sebagai antek-antek Tuhan Yesus, atau sebagai pengikut Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus sebenarnya untuk meminyaki bangkai Tuhan, sesuai dengan adat tradisi dari Yahudi. Namun, siapa yang akan membukakan pintu kubur bagi mereka? Sekali lagi mereka bingung, mereka linglung, mereka galau. Saudara-saudara yang terkasih, rasa takut, bingung, galau sering menjadi momok bagi kita, sehingga kita tidak tahu untuk berbuat apa.
sehingga kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Sebab ketika seseorang takut, ketika seseorang bingung, dia tidak bisa dapat bertindak dengan baik. Dia tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Saat ini seisi dunia juga sedang merasa takut. Takut dengan situasi yang semakin mencekam karena virus COVID-19 yang sedang melanda hampir seluruh penduduk dunia ini. Siapa saja bisa menjadi korban keganasan dari virus ini. Bahkan bertemu kepada sesama saja kita takut. Bahkan kita tidak diizinkan. Mengapa demikian? Kita takut tertular atau bahkan kita takut menularkan. Akibatnya kita harus tinggal di rumah. Kita harus berdiam diri sejenak di rumah. Bahkan untuk ibadah Paskah hari ini pun kita harus adakan di rumah. Hal ini menjadi catatan sejarah bagi seluruh gereja di muka bumi ini. Jika keluarga kita sedang bertugas sebagai tenaga medis yang ditugaskan sebagai garda terdepan untuk penanganan kasus ini, untuk memerangi virus COVID-19 ini, kita juga sering merasa takut. Kita merasa khawatir. Mengapa demikian? Kita takut mereka tertular. Kita takut mereka kelelahan. Bahkan banyak lagi hal lain yang membuat kita takut di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, dalam situasi seperti ini, firman Tuhan hadir untuk menguatkan kita pada perayaan Paskah ini. Pada perayaan Paskah yang pertama ini akan mengubah hidup kita dari rasa takut kepada hidup yang penuh dengan sukacita. Lihat bagaimana Maria dan kawan-kawannya yang dengan lugunya pergi ke kubur Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Kemudian mereka diberitahu sesungguhnya bahwa Yesus yang mereka cari itu telah bangkit. Apalagi seketika itu ketakutan mereka telah terjawab dan diganti dengan sorak sukacita. Ketika mereka bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu, kembali Yesus menguatkan Maria dan kawan-kawannya. Kembali Yesus berkata, "Jangan takut." Berita kebangkitan Yesus dari kematian akan menggantikan hidup yang serba takut dengan hidup yang bersukacita. Itulah berita sukacita dalam firman Tuhan hari ini. Apakah kita yang percaya pada Yesus juga akan mengalami hal yang sama pada peristiwa Paskah ini? Itu menjadi pertanyaan yang besar, saudaraku. Dan kita pasti dengan sukacita menjawab, katakan pasti bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Lihatlah, perkataan ini tidak berhenti kepada Maria dan murid-murid Yesus saja, tetapi juga kepada orang percaya, kepada kita hingga hari ini. Pesan itu juga tersampaikan. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, jangan takut. Satu hal yang luar biasa, Ia telah bangkit dari kematian. Dan kuasa kebangkitan Yesus mampu mengusir rasa galau dan rasa takut menjadi sukacita. Sambil berpengharapan bahwa badai ini pasti berlalu. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Dia bahwa Yesus akan menyertai kita
dan seisi rumah kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika hingga pada hari ini kita mendengar berita baik melalui media sosial, baik melalui media elektronik, bahwasannya yang meninggal dan yang terkonfirmasi positif akibat virus COVID-19 ini semakin meningkat, semakin bertambah, semakin hari bertambah-tambah. Ingatlah, Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa Tuhan juga akan mengalahkan kuasa virus ini. Asal kita tetap percaya bahwa melalui firman-Nya hati kita akan dikuatkan, hati kita akan diteguhkan, dan sebab hati yang gembira akan membuat sistem imun kita semakin kuat untuk mengalahkan virus ini. Namun di samping itu, kita juga harus tunduk kepada aturan pemerintah dan anjuran gereja yang menyarankan kepada kita semua untuk tetap berdiam diri sejenak di rumah guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk itu kita harus berpengharapan yang baru bahwa hari esok masih ada dan lebih baik dari hari ini. Percayalah, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan keluarga kita dan sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita dikuatkan melalui firman ini, kita diutus untuk menguatkan sesama kita. Seperti Maria yang diutus untuk memberitakan kabar baik kepada murid-murid Yesus. Mulailah dari rumah ini, mulailah dari keluarga ini. Ingatlah, kita dipakai Tuhan sebagai alat kesaksiannya. Untuk itu, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Dengan sedikit sejenak kita berdiam diri di rumah, dengan membatasi interaksi kita terhadap sesama, dengan memberitakan kesaksian ini bahwasannya kita sebagai anak-anak Allah turut perintah dari pemerintah kita, turut perintah dari yang dianjurkan oleh gereja, sehingga kita menjadi saksi, kita memberikan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat melalui nyanyian, melalui pujian kita kepada Tuhan, melalui tulisan-tulisan yang membangun yang bisa kita bagikan melalui media sosial, dengan menghindari berita-berita hoax. Yang juga tidak ketinggalan, kita juga harus mentaati orang tua kita sebagai keluarga-keluarga terdekat di sekitar kita. Dengan segala potensi yang kita miliki, bahwasanya kita percaya hari esok masih ada, hari esok akan lebih baik lagi. Saat ini juga kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan kita dari keterpurukan ini, dan kita percaya badai ini pasti berlalu. Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat ciptaannya. Perayaan Paskah hari ini akan merubah hidup kita kepada hidup yang lebih baik. Habis gelap, terbitlah terang. Apapun kekhawatiranmu, Tuhan peduli denganmu. Ia akan menggantinya dengan sukacita penuh. Bahkan Ia juga akan memakai dan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus melalui segala perbuatan kita. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan. Bila pada hari ini Engkau izinkan kami boleh bersekutu bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing.
Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui kebangkitan Yesus, melalui Maria dan rekan-rekannya. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk tidak takut. Meskipun begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini, terlebih pada saat ini Tuhan, bangsa kami, bumi kami ini Tuhan, menderita sakit penyakit, menderita sebuah kegalauan yang membuat kami merasa takut, yang membuat kami merasa bingung, yang membuat merasa galau ya Tuhan. Dengan hadirnya virus COVID-19 yang melanda bumi ini Tuhan, kami kadang lupa untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami kadang merasa takut terhadap virus ini ya Tuhan. Tapi melalui firman ini Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut, untuk mampu mengatasi segala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami senantiasa, lindungi kami senantiasa ya Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu, peliharalah kami senantiasa. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah ini ya Tuhan. Dan berikanlah kami pemulihan melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga di kemudian hari kami senantiasa bersukacita. Kami kembali dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus bersama orang-orang yang kami kasihi, bersama orang-orang yang ingin, yang rindu datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Biarlah melalui momen kebangkitan-Mu ini, melalui perayaan Paskah ini, bangsa kami ini, negara kami ini, bumi kami ini Engkau pulihkan, sehingga kami tidak lagi merasa takut karena Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami serahkan doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Buku Ende nomor 93 ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat Paskah bagi kita semua. Dari kami Penatua Gereja AKBP Damulu bersama seluruh keluarga mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.